Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Dewonoto Santoso dengan NIM 18 10 11 40505. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi sistem bersensor ganda yang merupakan salah satu bagian dari mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Sistem bersensor ganda pada dasarnya merupakan sistem yang beroperasi dengan memanfaatkan dua atau lebih sensor. Adapun beberapa jenis masukan yang biasa dipergunakan pada sebuah sensor diantaranya adalah sebagai berikut. Penciuman, pendengaran, penglihatan, perasa, dan suara. Salah satu bagian dari sistem bersensor ganda adalah multimodal dan multimedia. Multimodal merupakan sistem yang menerapkan lebih dari satu mode komunikasi, sehingga keuntungan dari setiap indera yang dimiliki oleh manusia dapat diperoleh dengan semaksimal mungkin. Sedangkan multimedia merupakan sistem yang menerapkan lebih dari satu media komunikasi yang berbeda dalam menyampaikan suatu informasi. Selanjutnya adalah struktur perkataan. Struktur perkataan merupakan serangkaian elemen atomik dari suatu perkataan yang dipergunakan dalam sebuah aktivitas percakapan. Pada penerapan struktur perkataan, terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai intonasi, yang mana memiliki arti sebagai upaya modifikasi bunyi dan suara dari suatu perkataan sehingga maksud dan tujuan emosi dapat tersampaikan dengan jelas kepada pihak pendengar. Yang selanjutnya adalah pengenalan perkataan. Pengenalan perkataan merupakan suatu bentuk proses dalam mengidentifikasi suara dan arti dari kata yang telah dipergunakan oleh seseorang atau sekelompok manusia dalam menyampaikan suatu informasi melalui perangkat mikrofon, sehingga selanjutnya kata yang telah teridentifikasi tersebut dapat dipergunakan sebagai instruksi bagi perangkat komputer dalam melaksanakan tindakan tertentu. Adapun beberapa kekurangan yang acap kali ditemui pada penerapan pengenalan perkataan diantaranya adalah kompleksitas bahasa yang tinggi, suara gangguan atau noise yang berasal dari lingkungan sekitar, pelafalan kata yang kurang jelas. Untuk yang selanjutnya adalah pemanduan suara. Pemanduan suara merupakan suatu bentuk proses pelengkap yang pada umumnya berjalan secara beriringan dengan proses pengenalan kata. Dengan adanya proses pemanduan suara, maka sebuah teks dapat dikonversikan ke dalam bentuk suara yang dapat didengarkan secara langsung oleh manusia. Adapun beberapa kekurangan yang acap kali ditemui pada penerapan pemanduan suara diantaranya adalah tingginya tingkat sensitivitas pengguna terhadap verifikasi suara, dan yang kedua adalah menciptakan gangguan bagi pihak lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Adapun jenis-jenis suara, pada dasarnya suara dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni suara sebagai ucapan dan suara bukan ucapan. Adapun beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suara sebagai ucapan perlu didengarkan secara menyeluruh, sedangkan suara bukan ucapan tidak perlu. Suara sebagai ucapan perlu dipahami dengan seksama, sedangkan suara bukan ucapan hanya perlu didengarkan secara singkat dan tepat. Yang ketiga, suara sebagai ucapan tidak memiliki arti bersifat universal, sedangkan suara bukan ucapan dapat memiliki arti bersifat universal dan berlaku di berbagai belahan dunia yang berbeda. Yang selanjutnya adalah icon auditory. Icon auditory merupakan elemen yang mengimplementasikan beragam suara alami ke dalam objek desktop dan dipergunakan sebagai tanda dari berbagai jenis interaksi. Pada penerapannya, icon auditory lazim dipergunakan untuk berbagai kepentingan, yang mana beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Konfirmasi aksi, informasi status, dan petunjuk navigasi. Untuk yang selanjutnya adalah IRCAN.
Earcan merupakan elemen yang mengimplementasikan suara alami ke dalam bentuk suara sintesis dan dihasilkan melalui penggabungan beragam not yang disebut sebagai motif. Adapun jenis dari Earcan terbagi menjadi dua yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kompon Earcan merupakan jenis Earcan yang menggabungkan beragam jenis motif berbeda untuk menghasilkan suatu aksi yang spesifik. Sedangkan yang kedua adalah family Earcan, merupakan jenis Earcan yang menggabungkan berbagai kompon Earcan dengan tipe sejenis untuk menghasilkan suatu aksi spesifik. Selanjutnya adalah pengenalan tulisan tangan. Pengenalan tulisan tangan merupakan suatu bentuk komunikasi yang menggabungkan input tekstual dengan input grafik menggunakan alat yang disebut sebagai digitizing tablet. Digitizing tablet merupakan perangkat teknologi yang dipergunakan dalam merubah coretan menjadi seri koordinat dalam rata-rata waktu 1/50 detik. Yang selanjutnya adalah hypertext dan hypermedia. Hypertext merupakan serangkaian teks yang saling terkait antara satu sama lain dan saling menyimpan dokumen yang berkorelasi mengenai suatu hal tertentu dan tersebar di seluruh penjuru dunia yang dapat diakses melalui jejaring internet. Sedangkan hypermedia merupakan suatu bentuk pengembangan simultan dari hypertext itu sendiri yang menggabungkan lebih dari satu jenis media sehingga menghasilkan sebuah halaman yang dapat memudahkan penyampaian suatu informasi secara interaktif melalui jejaring internet. Dan yang selanjutnya adalah video. Video pada dasarnya diperuntukkan bagi upaya perluasan interface serta sebagai media penyampaian beragam bentuk informasi bagi para desainer. Adapun jenis-jenis CD yang biasa digunakan diantaranya adalah DVI. Nah, DVI ini adalah CD yang menampilkan full motion video dan meningkatkan kompresi dan kapasitas penyimpanan. Yang kedua adalah CDI, menampilkan video secara terbatas, namun dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan memenuhi kebutuhan full screen. Dan yang ketiga adalah CDXA, merupakan pengembangan dari CDI, mendukung audio digital dan still image. Yang selanjutnya adalah pengenalan gerakan. Pengenalan gerakan merupakan proses pengontrolan komputer dengan pergerakan lain ketika panca indera kita tidak dapat dipergunakan dengan maksimal pada saat tertentu. Adapun perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk menangkap gerakan diantaranya adalah vision system dan data globe. Yang selanjutnya adalah visi komputer atau computer vision. Visi komputer merupakan proses di mana sebuah perangkat komputer dapat mengenali objek dan menghadirkan suatu tindakan reaksi yang sesuai dengan objek yang telah teridentifikasi. Adapun beberapa proses kunci dari visi komputer diantaranya adalah image analyzing, image processing, dan image interpretation. Dan yang terakhir adalah realitas virtual. Realitas virtual merupakan suatu bentuk simulasi yang menggambarkan sebuah keadaan bagi seorang pengguna yang tercipta melalui rekayasa perangkat komputer. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari sistem bersensor ganda pada faktanya turut berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai pihak, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek kepuasan dari para pengguna suatu sistem akan semakin meningkat dan tercapai secara optimal seiring dengan perkembangan dan penerapan teknologi sensor. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.